itu nobar film atau apa, biar kita bisa sama-sama membangun LPM kita masing-masing ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami untuk nantinya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dari teman-teman Basic, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lolita Aurencia Pranelsa atas sambutan yang telah diberikan. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, langsung kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu presentasi program kerja dari LPM Basic. Kepada LPM Basic, dipersilakan. Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat di layar? Sudah, Kak. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Izinkan kami dari Lembaga Pers Mahasiswa Basic untuk memperkenalkan dulu profil singkatnya, kemudian baru ke masing-masing divisinya. Jadi LPM Basic itu merupakan sebuah lembaga pers yang mewadahi minat kejurnalistikan mahasiswa di lingkup FMIPA serta melaksanakan tugas kejurnalistikan sesuai dengan Pancasila UUD 1945 dan juga Kode Etik Jurnalistik. Nah, LPM Basic ini diakui secara resmi pada 23 September 2003 setelah sebelumnya sempat mengalami pergantian nama dan sebelumnya itu bernama Paradigma. Nah, nama Basic sendiri itu ditulis dengan huruf kecil, mengandung arti filosofis bahwa LPM Basic anti terhadap kapitalisme. Nah, untuk logo Basic berupa katanya dan juga ujung pena, yang masing-masingnya itu memiliki makna. Di antaranya tanda seru berarti menegaskan, kemudian tanda tanya berarti mempertanyakan, dan ujung pena yang berarti menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, ini kita bawa dalam tugas-tugas jurnalistik yang kita terapkan ke dalam LPM Basic. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri seperti ini. Yang pertama ada pimpinan umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan juga 3 divisi. Untuk pimpinan umum, saya sendiri, Lolita Aurencia Pranelsa, bisa dipanggil Elsa, dari Fisika Angkatan 2018. Kemudian ada sekretaris umum, yaitu Ramtika Indah Suryani dari Kimia Angkatan 2019. Mungkin Tika bisa say hello di kolom chat atau sudah bergabung, Tika? Soalnya tadi sempat ada mengalami kendala jaringan gitu. Kemudian ada bendahara umum Herlinda Prabwindya dari Statistika Angkatan 2019. Herlinda mungkin bisa say hello. Kemudian ada 3 divisi di LPM Basic. Yang pertama divisi redaksi yang diketuai oleh Andi Atsal Sanakri. Dan apakah Atsal ada di room? Mungkin tadi sedang mengalami kendala juga ya. Kemudian ada Ulfa Maisaro selaku Kadif Humas. Ulfa bisa menyapa.
Ulfa dari Selamat Statistika siang. Angkatan 2019. Selamat siang, Ulfa. Kemudian ada Kadif PPA atau pengembangan dan pembinaan anggota, ada Muhammad Hanif Naufal dari Biologi Angkatan 2019. Bisa menyapa Mas Hanif? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, nge-like. Nah, untuk visi dari LPM Basic diantaranya yang pertama, meningkatkan intelektual dan daya kritis di kalangan mahasiswa sehingga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan berpandangan konstruktif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, keadilan, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan juga negara. Kemudian yang ketiga, menjalankan fungsi pers sebagai kontrol pendidikan, penerangan, dan juga hiburan. Kemudian yang keempat, membangun dan menyebarkan informasi, khususnya berkenaan dengan bidang sains, sebagai bidang pengabdian utama mahasiswa FMIPA UB untuk mengabdi kepada bangsanya. Kemudian yang kelima, membentuk insan-insan pers mahasiswa yang memiliki visi kerakyatan yang berpihak pada rakyat dengan berdasar norma-norma akademis, objektif, proporsional, profesional, dan juga progresif. Untuk misi dari LPM Basic, yang pertama, menerbitkan majalah dinding, buletin, dan website, serta media informasi yang dianggap perlu. Kemudian penyelenggaraan usaha pendidikan, pelatihan, pengajian jurnalistik, dan terakhir penyelenggaraan usaha-usaha lain yang menunjang tujuan dari LPM Basic. Nah, ini ada divisi-divisi dari LPM Basic. Yang pertama, divisi redaksi, meliputi tugas keredaksian di LPM Basic. Kemudian ada divisi humas yang seperti biasa menjalankan fungsi publikasi serta menjalin hubungan dengan lembaga atau pihak di luar LPM Basic. Kemudian ada divisi PPA ini pembinaan dan pengembangan anggota yang tugas utamanya itu menjaga kondisi internal antara anggota Basic serta mengatur sistem kaderisasi di LPM Basic. Nah, ini ada beberapa program kerja yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan masing-masing divisinya. Nah, ini ada perkenalan lagi dari INTI, ada saya sebagai pimpinan umum, kemudian Herlinda sebagai bendahara umum, dan juga Tika sebagai sekretaris umum. Ini ada program kerja dari INTI, diantaranya untuk pemimpin umum, ada Stabilo atau stabilisasi organisasi, rapat besar, kemudian B3 bersama berdiskusi dan berjejaring, dan yang terakhir ada pertemuan anggota yang diadakan setiap akhir kepengurusan atau PETA. Kemudian untuk sekretaris umum, program kerjanya meliputi administrasi surat masuk dan keluar, perbaikan data pengurus, penghimpunan timeline basic, dan proposal dan juga LPG. Untuk bendahara umum, program kerjanya meliputi kas rancangan belanja, kemudian RAPBO, lanjutnya budgeting dan controlling, kemudian laporan keuangan, dan juga pembukuan keuangan. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa tanyakan sharing seputar proker ini di sesi sharing nanti. Untuk selanjutnya, divisi Humas saya serahkan langsung kepada Kadif Humas, yaitu Mbak Ulfa Maisaro. Disilahkan. Baik, terima kasih Kak Elsa. Saya izin share screen ya. Nggak usah share screen, Pak. Ini aja. Jadi satu. Oh, oke. Udah. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Maisaro dari Statistika 2019. Teman-teman bisa panggil saya Ulfa. Di sini saya diamanahi sebagai Kadif Humas. Lalu,
Divisi Humas ada 3 anggota dengan saya. Yang pertama ada Syauki Bagus Mahendra dari Biologi 2019 dan Nikmah Hakidatul Iza dari Instrumentasi 2020. Next. Baik, selanjutnya adalah program kerja dari Divisi Humas, ada 3. Yang pertama sirkulasi produk, kemudian branding image, dan kunjungan. Serta ada 4 agenda yang ada pada Divisi Humas. Yang pertama mading, yang kedua adalah infografis, ketiga HUT Basic, dan yang keempat adalah lomba. Untuk program kerja sirkulasi produk, bentuk kegiatannya yaitu menyebarkan produk LPM Basic di media sosial Instagram @kabarbasic. Tujuannya adalah agar semua informasi dan berita dapat diketahui oleh warga Fakultas MIPA. Manfaatnya, mahasiswa FMIPA dapat mengetahui informasi dan berita yang teraktual. Next. Lalu untuk branding image, bentuk kegiatannya yaitu melakukan publikasi di media sosial yang mana akun Instagram LPM Basic dan membantu divisi redaksi dalam mempublikasikan berita melalui media sosial, serta ikut andil dalam mengikuti kegiatan atau acara LKM maupun LPM yang berrelasi dengan LPM Basic. Tujuan dari branding image ini yaitu meningkatkan branding dari LPM Basic itu sendiri supaya lebih dikenal oleh mahasiswa intrakampus Universitas Brawijaya maupun ekstra kampus Universitas Brawijaya. Manfaatnya supaya LPM Basic lebih dikenal oleh seluruh pengikutnya dengan menggunakan website @kabarbasic.com dan Instagram @kabarbasic. Selain itu, branding image juga dapat dilakukan dengan ikut serta dalam pengenalan LOF MIPA. Untuk kunjungan, sama seperti yang dilakukan oleh LPM Aqua pada hari ini, kunjungan yaitu menghadiri undangan lembaga maupun instansi yang berrelasi dengan LPM Basic, melakukan media visit sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan anggota, melakukan kunjungan dan menghadiri acara dari LPM lain ataupun dari PPMI. Tujuannya yaitu dapat memperoleh jaringan baru, serta diharapkan juga anggota Basic dapat mendapat ilmu dari setiap kunjungan yang telah dilakukan. Manfaatnya, bertambahnya jaringan pers maupun non-pers, menambah wawasan mengenai dinamika seorang pewarta kampus, dan anggota Basic dapat mengambil ilmu serta dapat mengaplikasikannya di LPM Basic. Selanjutnya ada beberapa agenda. Yang pertama mading. Di sini deskripsinya adalah menghias mading Basic agar nyaman dipandang sebagai media penyebaran informasi secara offline. Tujuannya untuk menyebarkan produk-produk terbaru dari LPM Basic FMIPA UB agar diketahui oleh warga MIPA. Dilaksanakannya jika perkuliahan dilakukan secara luring, karena sekarang dan semester depan perkuliahan masih daring, maka agenda mading ini tidak dapat terlaksana. Lalu yang kedua, infografis. Infografis ini membuat konten yang diunggah pada akun Instagram @kabarbasic. Infografis ini sebagai pengganti agenda mading saat online tentang berbagai topik yang hangat diperbincangkan. Tujuannya itu untuk memberikan informasi tambahan kepada followers Instagram @kabarbasic. Lalu yang ketiga adalah HUT Basic. Ini merayakan ulang tahun Basic yang ke-18 dengan memposting video di Instagram yang berisi ucapan dari beberapa alumni dan pengurus Basic pada tahun ini. Tanggal pelaksanaannya yaitu 23 September 2021. Lalu yang terakhir ada agenda lomba kepenulisan PHBN. Dalam rangka memperingati PHBN tertentu, diadakan lomba menulis bagi mahasiswa untuk meramaikan kegiatan di PHBN tersebut dan menambah skill kepenulisan. Dan kemarin sudah kami laksanakan karena baru pertama kali kita melaksanakan, sasarannya adalah mahasiswa FMIPA.
lombanya, yaitu lomba menulis dan membaca puisi. Next. Nah, ini merupakan beberapa dokumentasi dari Divisi Humas. Sebelah kiri sendiri itu ada akun Instagram Humas yang telah melakukan lomba agenda lomba PHBN, yaitu untuk memperingati Hari Puisi pada tanggal 28 April 2021. Lalu yang sebelah kanan ada 2 gambar, itu merupakan kunjungan dari LPM Diagnostika dan analisis biopers HMJ Kimia UNM. Mungkin cukup sekian dari Divisi Humas, saya kembalikan lagi kepada Kak Elsa. Baik, terima kasih Divisi Humas. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kadif PTA Ahmad Hanif untuk mempresentasikan Divisi PTA. Oke, makasih Mbak siapa yang namanya? Aduh, ya lupa Mbak Elsa, mohon maaf, kurang terkenal. Mungkin perkenalkan diri dulu. Aku Ahmad Hanif dari Kadif PPA ya. PPA kepanjangannya pengembangan dan pembinaan anggota. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama 2 cewek cantik. Satunya Vita, satunya Siti. Mungkin Vita bisa say hello. Halo Kak. Oh ya udah, iya halo Vita. Terus satunya lagi Siti. Halo Siti, bisa say hello? Oke, halo. Iya, udah rundown-nya udah mepet ya. Mungkin bisa di next. Oh ya, ini tadi baru pagi aja ada jargon kita. Jargonnya kita adalah Natali Salvete. Natali Salvete itu dia salam kelahiran. Oke, langsung aja program kerjanya kita ada banyak banget. Ya enggak sih, cuma 5 ya. Ada bonjor, meso, boba, top up, sama gardening. Nah, mungkin penasaran apa aja? Oh iya, terus juga ada tadi proker, ada ini agendanya kita itu ada HBD Greetings. Next. Nah, untuk yang pertama yakni bonjor. Bonjor ini Basic Categorization and Journalistical Training. Nah, ini adalah ospeknya kita, seperti itu, rangkaian seleksi dan kaderisasi. Tujuannya adalah sebagai berikut, sebagaimana sudah bisa dibaca, menyeleksi calon staf, merekrutasi, dan mengenalkan pengetahuan dasar beserta budaya jurnalistik pada anggota baru. Mungkin bisa di next. Nah, iya. Nah, jadi untuk bonjor ini udah berjalan, tapi dalam rangka oprek tengah tahunnya Basic ya. Jadi karena dalam rangka menambah warga baru, jadi kita juga sudah memulai, kebetulan memulainya nggak lama, baru beberapa 1 minggu yang lalu seperti itu, dan ini posternya yang saat ini sedang kami sebarkan di official account kami. Seperti itu. Yang bikin poster aku loh. Next. Oke, selanjutnya adalah MESO, yakni monitoring, evaluating, dan saluting ya. Jadi ini lebih seperti proker Monef. Bentuk kegiatannya melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pemberian solusi, yang dimana fungsi Monef diwakilkan oleh masing-masing ketua divisi, dan pemberian solusi itu diradifkan oleh internal divisi PPA, seperti itu. Tujuannya seperti yang terpampang, mengawasi kerja pengurus, mengevaluasi fluktuasi dan analisis masalah internal, kemudian juga melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap permasalahan anggota, begitu. Manfaatnya juga ya sama lah ya seperti itu. Next. Ya, selanjutnya adalah ada proker bonding basic. Nah, bonding basic ini apa? Ya, ini adalah sebentar hujan. Proker untuk bonding ya, sesuai namanya, forum internal berupa spontan divisi, awarding, games, dan hiburan lainnya. Tujuannya adalah menumbuhkan sense of belonging, kemudian kesan yang baik selama kepengurusan basic. Nah, seperti itu. Dan ini juga sudah terlaksana kemarin. Ada dokumentasinya nggak ya? Nah, ini dia. Ini ada dokumentasinya. Kebetulan fotonya bagus banget. Ya, apalagi yang sebelah kiri atas.
Ya, itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya adalah program kerja top up. Apa sih kepanjangannya itu training organisasi plus upgrading. Nah, di sini tuh adalah sarana untuk upgrading mengenai soft skill kejurnalistikan dan soft skill lainnya pada tiap-tiap anggota LPM Basic. Dan juga selain soft skill itu, anggota LPM Basic dalam proker ini juga dilatih untuk manajemen organisasi yang baik seperti itu. Nah, bentukannya seminar dan FGD terlepas dari inovasi agenda lainnya, kemudian juga tujuannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Terus yang terakhir, program yang terakhir ada gardening atau graphic design training. Nah, di graphic design training ini kita mengembangkan potensi teman-teman anggota basic dalam bidang desain grafis dan juga penyuntingan. Penyuntingannya macam-macam, nggak cuman penyuntingan penyuntingan artikel, tapi juga naskah-naskah lainnya. Nah, manfaatnya seperti itu dan ini bentuknya seperti workshop ya. Begitu. Jadi next. Nah, terus selanjutnya ini adalah agendanya, agenda HBD Greetings. Ini merupakan pengucapan selamat hari lahir itu ya, bukan hari bonjrot. Bagi anggota Basic 2021. Nah, ini sudah ada 6 yang udah kita selamatin, selamat. Mungkin bisa di next. Kalau ini mah ini adalah keseruan LPM Basic pada saat offline ya. Kebetulan ini foto-foto tahun lalu sebenarnya. Ya biar so asik aja, nggak apa-apa. Ya. Ya, mungkin sekian dari divisi PPA. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Aku kembalikan lagi ke Mbak Elsa. Baik, terima kasih untuk divisi PPA. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada divisi redaksi untuk mempresentasikan proker-proker dan juga agendanya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Sulastri akan mewakili teman-teman dari divisi redaksi untuk mempresentasikan terkait proker dari divisi kami. Di divisi redaksi ada 4 anggota. Yang pertama ada Kak Fatul Aziz dari Bilu 2018 yang sore ini belum bisa hadir. Selanjutnya ada Andi Atsal Sanakri dari Matematika 2019 sebagai pimpinan redaksi. Sama hari ini belum bisa hadir. Terus ada Iza Lailatul Hasanah dari Statistika 2020. Mungkin Iza bisa say hello di kolom chat. Dan saya sendiri Dewi Sulastri. Next. Berikut ada program kerja dari divisi redaksi. Yang pertama ada buletin basic. Yang kedua ada majalah basic. Dan yang ketiga ada web kabar basic. Untuk buletin basic sendiri sudah terbit, yaitu buletin tematik. Untuk majalah. Untuk agenda dari divisi redaksi ada nonton sambil mikir. Ini kita mengagendakan yang selanjutnya ada buletin basic. Bentuk kegiatannya merupakan produk jurnalistik hasil dari kegiatan liputan, wawancara, reportase, hingga publishing melalui media cetak. Event atau isu yang diangkat adalah event dan isu yang ada di lingkup MIPA dan sekitarnya. Selain berita, media ini juga berisi artikel, opini, resensi, sastra, dan tulisan pembaca. Buletin juga diposting melalui website Basic.
Tujuan kegiatan bertujuan sebagai media penyampai informasi seputar MIPA dan sekitarnya, serta sebagai branding LPM Basic ke mahasiswa baru. Next. Berikut adalah produk dari LPM Basic, yaitu buletin tematik yang telah terbit di awal Juni kemarin. Next. Selanjutnya ada web kabar basic, merupakan jenis proker berupa media online hasil kegiatan liputan, reportase, serta tulisan seperti artikel, opini, resensi, sastra, dan tulisan warga MIPA. Dalam pelaksanaannya, Basic membentuk tim liputan tiap 2 minggu untuk mengkaji isu di lingkup FMIPA maupun fenomena yang berhubungan dengan sains. Tujuan kegiatan berfungsi sebagai media informasi ke seluruh mahasiswa MIPA dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa MIPA untuk dapat mempublikasikan tulisannya. Next. Web kabar basic dapat diakses pada kabarbasic.com dan berikut contoh dari tulisan-tulisan yang telah terbit. Next. Majalah Basic merupakan produk jurnalistik yang berisi berbagai macam rubrik informasi dengan tema atau topik tertentu. Majalah juga akan dipublikasikan di website Basic. Next. Untuk agenda divisi redaksi ada nonton sambil mikir. Tim redaksi mengadakan pertemuan secara virtual untuk nonton bareng film-film yang mengandung plot twist. Setiap agenda akan ada satu anggota yang bertugas untuk memberi rekomendasi film dan harus menjaga agar penonton lainnya dapat mengerti dan tidak bosan ketika sedang menonton. Next. Sekian dari saya kembalikan ke Elsa. Baik, terima kasih untuk divisi redaksi, divisi PPA, dan divisi humas atas pemaparannya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada LPM Basic atas presentasinya yang sangat luar biasa. Sebelum memasuki sesi yang selanjutnya, saya izin mengingatkan untuk teman-teman mengisi link absensi yang tertera pada kolom chat. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu pemaparan presentasi dari LPM Aqua. Kepada teman-teman yang bertugas, disilakan. Oke, keren banget Basic. Oke, keren. Bisa di next. Oke, karena tadi dari Basic sempat jelasin ya sedikit tentang sejarah LPM Basic, mungkin aku juga akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah berdirinya LPM Aqua. Jadi Aqua itu berdiri pada tanggal 17 April 1983. Tapi pada saat itu masih bernama Majalah Mahasiswa, belum Aqua, dan masih di bawah Senat Mahasiswa juga. Kalau sekarang mungkin teman-teman kenal namanya BEM, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi lembaga otonom fakultas. Dan mungkin ini untuk susunan pengurus bisa dilihat di sekalian perkenalannya pas menjelaskan aja. Bisa di next. Oke, ini ada lambang Aqua. Sebenarnya belum terlalu paham juga kenapa lambangnya seperti ini, karena mungkin waktu itu buatnya terburu-buru buat liputan Raja Brawijaya di tahun 2019. Tapi kalau secara garis besar ini melambangkan pena dan air tentu saja, karena
Aqua keduanya di lembaga pers di FPK. Dan Aqua sendiri juga punya mungkin slogan atau moto, yaitu Sapere Aude, yang berarti berani berpikir sendiri. Gitu. Oke, bisa di next. Nah, silakan untuk Departemen Redaksi, bisa langsung perkenalan sekalian menjelaskan program kerja dari departemennya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada Departemen Redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam acara Sahabat Aqua ini. Saya mewakili Departemen Redaksi akan menyampaikan beberapa proker untuk disampaikan nantinya. Bisa di next. Ini merupakan rekan kami. Saya sendiri, Titis Dwi Andani, dan saya dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Novita Kusuma Astuti Hadianto dan Dianisa. Bisa say hello, Novita sama Dian? Oke, baik, terima kasih. Next. Ini merupakan buletin kami yang baru kami terbitkan pada bulan Mei kemarin, yaitu ada Aquastik edisi 5 dengan laporan utama yang kami berikan ada pemilihan dekan FPK UB terbaru pada periode 2021-2025. Dan untuk laporan khususnya itu ada surat edaran rektor tentang perkuliahan tahun akademik 2021-2022. Nanti mengenai isinya bisa dilihat lebih lanjut di Linktree Instagram LPM Aqua. Next. Untuk redaksi sendiri ada 6 pertanggungjawaban. Yang pertama ada bertanggung jawab atas isi media, yang kedua ada bertanggung jawab atas kualitas isi media, yang ketiga ada bertanggung jawab atas alur keredaksian, yang keempat ada bertanggung jawab atas administrasi keredaksian, yang kelima ada melakukan penilaian kelayakan tulisan, dan yang keenam bertanggung jawab atas publikasi LPM Aqua. Next. Ini merupakan program kerja dari Departemen Redaksi, yaitu yang pertama ada media online. Di media online ini kami ada 3 media online. Yang pertama ada Instagram, yang selanjutnya ada blog, dan yang terakhir ada YouTube. Yang selanjutnya ada kontribusi pembaca. Untuk kontribusi pembaca sendiri, kami setiap 1 minggu sekali, tepatnya di hari Rabu, kami ada kontribusi pembaca, di antaranya ada semacam opini, puisi, sastra, dan lain sebagainya yang berasal dari lingkup internal LPM Aqua sendiri maupun eksternal. Ini di kontribusi pembaca ini kami juga menguploadnya di blog LPM Aqua. Yang selanjutnya ada lomba sastra, dan yang terakhir ada publikasi dan caption. Next. Nah, ini merupakan 3 media online dari LPM Aqua. Yang pertama ada Instagram. Di Instagram ini kami ada Linktree yang nantinya akan berisi beberapa informasi. Dan yang selanjutnya ada blog LPM Aqua. Dan yang terakhir ada YouTube dengan Aqua TV. Next. Demikian pemaparan dari Departemen Redaksi. Terima kasih. Udah litbang ya? Oke. Selanjutnya untuk Departemen Penelitian dan Bank Data yang saat ini dipegang oleh saya juga. Jadi kepala Departemen Litbang yang merangkap menjadi PU sebenarnya. Oke, bisa di next.
Nah, ini sebenarnya anggotanya yang pertama ada 2 orang, ada Nur Wahyuni dan Arsenio Javi Zulfikar, tapi karena mungkin mereka punya kesibukan di tempat lain, jadi kurang aktif di Aqua. Tapi karena Kadung udah jalan, Litbang, jadi mungkin sementara saya ambil alih. Oke, bisa lanjut. Untuk program kerjanya sementara masih ada 4. Yang pertama data pengurus dan anggota, data alumni, data prestasi, yang data-data ini nanti diperbarui setiap paling nggak 1 kali dalam 1 periode. Terus yang keempat ada inventarisasi datanya Aqua, baik data-data yang offline yang ada di laptop maupun data-data yang ada di drive-nya Aqua. Oke, next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari Departemen PSDM dan Fotografi. Di sini anggotanya ada 3, Amira dan Ahsan. Mungkin untuk Ahsan berhalangan hadir dan Amira mungkin bisa kirim salam untuk sahabat-sahabat di Basic. Di sini program kerja dari PSDM pertama yaitu ada kopi santuy. Rentan waktunya yaitu sebulan sekali, pembahasannya itu seputar isu-isu yang beredar serta segala hal yang berkaitan dengan kerja LPM itu sendiri. Sasarannya yaitu untuk membangun kepercayaan diri anggota tampil di depan umum. Sudah terlaksana 4 acara. Oh ya, di sini Kopi Santuy 5 membuka peluang collab dengan LPM lainnya dan lembaga lain. Mungkin Basic jika berminat bisa menghubungi dari kami. Untuk temanya bisa bincang-bincang ntar. Next. Yang kedua yaitu open recruitment, di mana di sini fungsinya yaitu untuk regenerasi, yaitu waktunya setiap semester di awal semester. Untuk programnya yaitu sudah berjalan 2 kali di semester ini. Kegiatannya seperti rekrutmen anggota baru. Next. Selanjutnya diklat. Waktu diklat ini sepanjang menjadi anggota LPM Aqua. Kegiatannya melakukan segala proker LPM Aqua. Sasarannya yaitu melihat kesungguhan anggota dalam membangun Aqua bersama-sama. Diklat ini merupakan diklat sistem gugur atau atas kemauan anggota sendiri. Next. Proker selanjutnya yaitu temu lintas anggota dan pengurus LPM Aqua dari masa ke masa. Waktu rencana dalam 1 periode kegiatan bincang-bincang ringan, sasaran menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari alumni untuk bekal kepengurusan sekarang dan yang akan datang. Mempererat persaudaraan sesama anggota yang berusaha membangun LPM Aqua dari masa ke masa. Temu lintas anggota ini sudah terlaksana di hari Jumat kemarin, tanggal 18. Next. Proker selanjutnya itu fish gathering. Waktunya setiap selesai oprek, kegiatan kenalan sesama anggota. Sasarannya itu dapat mengenal satu sama lain sesama anggota LPM Aqua karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi hal ini diperuntukkan agar tali persaudaraan sesama anggota makin erat. Next. Selanjutnya itu proker dari Departemen Fotografi.
waktunya yaitu 2 minggu sekali, setiap hari Minggu. Kegiatan menampilkan momen-momen sosial dalam bentuk gambar. Sasaran menghibur sahabat LPM Aqua dimanapun berada. Untuk yang ingin menyumbang fotografi, bisa langsung mengirimkan ke kami. Nanti akan diproses. Mungkin dari Departemen PSDM dan Fotografi, sekian untuk tanya jawabnya, bisa ntar lagi. Next, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikarenakan di beberapa wilayah sedang azan, mungkin bisa di-break sebentar. Kemudian akan dilanjutkan pada pukul 3 lewat. Terima kasih.
Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 15.05, maka acara bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili Divisi Relasi dan Usaha di sini akan menjelaskan terkait divisi kami. Next. Berikut ini merupakan daftar program kerja dari Divisi Relasi dan Usaha. Mohon maaf, akan saya lanjutkan lagi. Di sini berikut ini merupakan daftar program kerja dari Divisi Relasi dan Usaha, yakni ada Sahabat Aqua, Aqua Printing, dan IDN Times. Next. 1. Sahabat Aqua. Sahabat Aqua merupakan kepanjangan dari silaturahim bersama Aqua. Sahabat Aqua merupakan program kerja yang diadakan oleh Departemen Relasi dan Usaha LPM Aqua dengan mengajak lembaga pers mahasiswa yang terdapat di Universitas Brawijaya dan lembaga pers Malang Raya. Selain itu, Sahabat Aqua merupakan kegiatan silaturahmi antara lembaga pers mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat dan mensinergiskan kerjasama antara LPM dalam lingkup Universitas Brawijaya. Waktu pelaksanaan dari Sahabat Aqua yakni 1 bulan sekali, yang diadakan secara daring melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Next. Yang kedua ada Aqua Printing. Next. Aqua Printing menyediakan jasa print yang disediakan di Scrap dan akan dilaksanakan ketika sudah offline. Sasaran dari program kerja ini adalah mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Waktu pelaksanaan dari proker ini yakni mungkin akan dilaksanakan dari bulan Agustus hingga Desember. Next. Yang ketiga, IDN Times. Next. Proker ini merupakan kumpulan tulisan berupa list yang diupload pada web IDN Times. Proker ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Next. Berikut ini merupakan tim dari Departemen Relasi dan Usaha. Boleh saya hello, teman-teman? Dan selanjutnya ada Regita Lisma Putri, boleh saya hello? Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari Departemen Relasi dan Usaha. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Departemen Pemimpin Redaksi dan Desain. Next. Memimpin redaksi memiliki tanggung jawab, yakni pertama bertanggung jawab atas terbitnya media dengan tepat waktu, lalu bertanggung jawab untuk berkoordinasi terkait kegiatan penerbitan kepada pimpinan umum serta departemen yang dinaunginya, dan bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab media cetak dan penanggung jawab media non cetak. Lalu pemimpin redaksi juga berkoordinasi dengan bendahara umum untuk mengatur keuangan penerbitan dan bertanggung jawab dalam pengawalan
serta advokasi dari produk redaksi, dan bertanggung jawab serta berwenang menentukan atau mengetahui distribusi media. Selain itu, pemimpin redaksi juga bertanggung jawab atas kelancaran terbitnya semua media berkoordinasi dengan departemen lain. Next. Pemret merupakan singkatan dari Peliputan Raja Brawijaya dan Pinisi. Proker ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus. Pemret memiliki tugas yakni mengatur peliputan terkait rangkaian kegiatan Raja Brawijaya pada tingkat universitas dan Pinisi pada tingkat fakultas, kemudian berkoordinasi dengan divisi lainnya. Hasil dari peliputan berupa media cetak atau non-cetak yang akan diberikan dengan sasaran yaitu mahasiswa baru dan sivitas akademika. Selain itu, sasaran dari Pemret yaitu bertanggung jawab atas penerbitan media cetak terkait Raja Brawijaya dan Pinisi sehingga orang lain dapat mengetahui rangkaian kegiatan Raja Brawijaya dan Pinisi melalui media yang diterbitkan oleh Aqua baik cetak maupun non-cetak. Selanjutnya, berikut ini merupakan penanggung jawab dari Departemen Pemret Undis. Selanjutnya, desain memiliki tanggung jawab yakni bertanggung jawab dalam menata produk redaksi sehingga mudah dan menarik untuk konsumen, bertanggung jawab menyebarluaskan informasi terkait kegiatan organisasi pada media-media non-cetak dengan cara yang mengedepankan efektivitas, efisienitas, dan human interest. Lalu menggunakan media sosial organisasi secara benar dan bijak, serta menjaga kualitas media tersebut. Next. Berikut ini merupakan program kerja dari desain yakni mengolah FitIG. Dilakukan setiap 2 bulan sekali, mengganti desain FitIG dengan tema yang baru agar viewer tidak bosan. Selain itu, memposting konten terkait hari-hari penting sesuai dengan yang ada di kalender, berita dari redaksi, dan informasi penting lainnya paling lambat pukul 8 malam, kemudian di-upload di Instastory. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan kalender dan redaksi. Sasaran dari proker ini yakni mengenalkan kegiatan Aqua ke pengguna Instagram, lembaga atau pribadi, dan memberikan informasi terkait berita baru dan informasi penting lainnya sehingga viewer bertambah wawasannya. Next. Berikut ini merupakan tim dari Departemen dari desain, yakni ada Kak Rina dan Kak Elita. Next. Demikian pemaparan dari Departemen Pemret dan Desain. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada LPM Aqua atas presentasinya. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit teknisan pada sesi kali ini. Sesi pertama akan dilakukan tanya-jawab dari LPM Aqua kepada LPM Basic, kemudian dilanjutkan dari LPM Basic kepada LPM Aqua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofonnya, dan menyebutkan nama, departemen atau divisi, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Atau teman-teman bisa juga bertanya melalui kolom chat. Oke, mungkin langsung saja kepada teman-teman LPM Aqua yang ingin memberikan pertanyaan, disilakan. Baik, sudah ada raise hand dari Kak Sylvia. Kepada Kak Sylvia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Sylvia Divi Anggraini, aku dari LPM Aqua.
izin bertanya, ini pertanyaan dasar sih untuk LPM Basic. Gimana sih cara kalian itu menarik minat dari mahasiswa fakultas kalian untuk mendaftar ke LPM kalian gitu? Terus yang kedua itu, kita kan sekarang daring ya, lalu kendala-kendala apa sih yang dialami sama LPM Basic, pada saat daring ini dan cara kalian mengatasinya itu gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulangi. Pertanyaannya yaitu gimana sih cara menarik minat dari fakultas kalian untuk mendaftar ke LPM Basic, kemudian kendala apa saja yang dialami selama daring dan apa solusinya? Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman LPM Basic, disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang itu sudah menjadi masalah kita bersama ya, cara narik minat buat buat gabung di LPM kita masing-masing, terus apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Nah, untuk masalah-masalah yang kita hadapi itu sebenarnya lebih ke komunikasi sih, mungkin nggak ke luar dulu, tapi di internal kita perbaikin. Dan di situ juga kita sekarang sebenarnya lagi ada salah satu kendala di situ. Terus gimana cara kita mengatasinya? Ya dengan cara dihubungin lagi, terus kalau misalnya dicari solusinya bareng-bareng gimana enaknya. Pokoknya yang utama itu kondisi apapun harus kita komunikasikan biar anggota yang lain juga tahu dan bisa mikir bareng-bareng gitu. Nah, terus kemudian untuk cara menarik anggota baru untuk masuk ke LPM Basic, itu di tahun sebelumnya, itu kita juga mengalami kendala, di mana oprek itu, oprek awal tahun, kita cuma dapat 5 calon anggota. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, itu 2 kali lipat bahkan lebih. Nah, itu menjadi itu kemarin tuh di LPM Basic juga ada masalah karena di divisi yang menangani oprek itu ada masalah hilangan seperti itu. Jadi kayak jadi opreknya itu kurang berjalan dengan maksimal dan kurang dikoordinasi dengan baik. Jadi kita juga sekarang ini masih terus mencoba gimana caranya menarik minat mahasiswa baru atau mahasiswa yang lain untuk gabung ke Basic. Itu salah satunya kita kemarin mengadakan lomba-lomba puisi seperti itu, biar mereka itu tahu di Basic itu kayak gimana. Terus kita juga ada yang sekarang itu lagi dilakukan oprek. Terus mungkin nanti waktu ada oprek di awal kepengurusan di awal maba itu yang maba mahasiswa baru nanti Probim itu kita rencananya itu mau bikin semacam open house gitu. Jadi unofficially gitu, di luar kan biasanya kan kalau kita mahasiswa baru berkenalan dengan LKM itu lewat dengan melalui salah satu agenda di Probim Maba yang namanya Safari Lembaga itu. Nah, di situ kan terbatas gitu. Kita presentasi mengenalkan lembaga secara terbatas. Nah, nanti mungkin kita bisa buat semacam open house Zoom gitu. Gimana sih LPM Basic itu dan acara-acara semacam itu.
semoga bisa berjalan dengan lancar nantinya. Mungkin dari teman-teman PPA bisa menambahkan. Iya, jadi aku ingin menambahkan, ya jadi memang oprek yang tahun lalu itu ada beberapa kendala internal seperti itu ya. Dan juga oleh karena itu oprek yang tahun ini kita buka di tengah tahun. Dan nanti juga awal tahun juga nanti oprek lagi gitu kan untuk pengurusan selanjutnya. Cuman kalau yang ini kita juga buka oprek tengah tahun untuk menambah jumlah anggota seperti itu. Dan juga mungkin untuk strateginya itu tidak jauh beda ya dengan beberapa lembaga pada umumnya, itu seperti ya kita membicarakan sistematika dan strategi publikasi, kemudian juga nanti akan ada inovasi berupa pengajaran video, Q&A, dan lain sebagainya. Dan memang tidak dipungkiri ketertarikan atau minat mahasiswa terhadap organisasi di fakultas itu juga tidak hanya dilatar belakangi oleh organisasi itu sendiri gitu, tidak hanya dilatar belakangi oh iya aku minat pers, aku nggak minat pers, aku minat ini, aku minat itu, nggak hanya itu, tapi juga karena sistem yang diberlakukan di fakultasnya seperti itu. Dan memang sejauh ini belum ada perbaikan terkait hal tersebut di fakultas MIPA. Ya, seperti itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada feedback atau tanggapan lagi dari Kak Sylvia, silakan. Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya dari LPM Basic. Semoga lebih baik ke depannya lagi. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Ridwan. Untuk penguatan kekeluargaannya bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab. Izin menjawab lagi. Untuk penguatan kekeluargaan di sini saya itu menekankan apa ya? Yang pokoknya utamanya itu di komunikasi. Kalau ada apa-apa itu harus dikomunikasikan. Terus kalau misalnya ada masalah, ada minta bantuan atau nggak sanggup itu komunikasi sih. Yang penting di sini kita semua berkaca dari tahun yang lalu juga ada beberapa kayak apa ya, anggota-anggota yang hilang-hilangan, terus kurang koordinasi segala macamnya. Nah, makanya di kepengurusan ini saya menekankan untuk kepada anggota-anggota lainnya gimana caranya semua anggota satu anggota bisa berhubungan dengan anggota yang lain. Kondisinya kan juga kita belum pernah ketemu nih, apalagi yang angkatan 2020 ke kakak tingkatnya, terus begitupun sebaliknya. Jadi ada misalnya ada kepanitia, misalnya kita bikin acara gitu, kayak kemarin kita bikin acara lomba puisi. Nah, itu kita bentuk kepanitiaan, di mana kepanitiaan itu kita bisa saling bisa langsung koordinasi, satu anggota koordinasi ke anggota, jadi semuanya itu bisa kenalan dan tahu watak atau kebiasaan masing-masing gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu dan nyesuaiin pola komunikasi apa yang tepat untuk digunakan ketika misalnya menghadapi masalah atau apa. Kita juga di basic itu kebanyakan kan teman-teman juga ikut organisasi lain ya. Jadi gimana caranya menyeimbangkan itu, kita juga ngerti kondisinya gimana, terus tapi kita juga harus tetap ngingetin dan controlling, mengusahakan tiap-tiap divisi atau tiap-tiap anggota LPM Basic itu bekerja bertanggung jawab terhadap
yang diberikan gitu. Mungkin ada feedback lagi. Baik, terima kasih kepada Kak Elsa atas jawabannya. Mungkin dari Kak Ridwan sendiri ada tanggapan atau feedback? Oke, ini ada tanggapan lagi. Apa ada acara rutin yang dilakukan agar tetap menjaga kebersamaan? Mungkin bisa langsung dijawab. Nah, untuk awal-awal itu kita semua sepakat di inti Kadif itu untuk bonding anggota di lingkup divisi internal. Kayak biar anggota baru tuh menyesuaikan bonding di divisi masing-masing. Nah, baru setelah itu, setelah di lingkup divisi sudah terbentuk nih bondingnya, baru kita adakan kegiatan rutin. Nah, untuk akhir bulan ini rencananya akan diadakan nobar seperti itu. Jadi baru untuk acara rutin mencakup keseluruhan itu baru kita mau adakan. Ya, ada juga acara boba di PPA itu yang tadi bonding basic. Nah, dari situ sih sebenarnya udah mulai kebentuk nih ininya udah mulai kelihatan respon dari masing-masing anggota gimana. Dari bonding divisi bisa kelihatan dari boba itu. Mungkin Hanif bisa menambahkan juga terkait apa tadi terkait cara membangun kekeluargaan. Oke. Oke, makasih Mbak Elsa buat jawabannya tadi. Aku mungkin izin menambahkan aja ya. Jadi teknik untuk meningkatkan kekeluargaan itu sebenarnya ada banyak ya, tergantung solusinya apa dan itu apakah kita nunggu konflik atau kita nggak nunggu konflik. Kalau kita nunggu konflik ya berarti dengan cara pendekatan emosional, penyetaraan karakter, terus juga memberikan apresiasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya seenggaknya tidak ada konflik, itu kuncinya adalah ini aku bicara tentang konsep aja ya. Kuncinya itu adalah penciptaan motivasi sejak awal atau pembentukan keluarga sejak awal. Itulah kenapa jadi Mbak Elsa juga menyebutkan kita memfokuskan untuk bonding ya, ibaratnya keluarga ini bonding yang terhierarkis. Jadinya bonding yang untuk yang diutamakan adalah untuk setiap satu divisi dulu gitu. Untuk bonding satu basic itu kita bungkus dalam sekian-sekian acara seperti boba, top up dan lain-lain sebagainya, di mana di situ bisa dibuat sarana bonding bersama. Nah, tadi juga sudah ditambahkan sama Mbak Elsa ya tentang bakalan ada nobar bareng dan itu juga termasuk inovasi dari INKAT untuk kita bisa meningkatkan kekeluargaan bersama. Cuman sejauh ini kalau misalnya memang ditanyakan agenda rutin kalau misalnya dari divisi PPA ya, agenda rutin untuk bonding sendiri itu masih belum. Karena kalau untuk agenda rutin yang untuk bonding sendiri itu sebenarnya ada rencana untuk membicarakan isu. Cuman kalau dari pembicaraan isu itu di situ hanya mendiskusikan sesuatu yang memang jadi tren isu gitu, tapi tujuan utamanya bukanlah bonding, cuman meningkatkan potensi dan kompetensi dari masing-masing anggota LPM Basic seperti itu. Jadi memang kuncinya sendiri adalah kita juga bekerjasama dengan inti teman-teman inti dan Mbak Elsa untuk selalu memberikan motivasi dan apresiasi ke anggota-anggota basic gitu. Dan emang sih pun tahun lalu itu
beberapa anggota yang ya ghosting lah ya itu juga kebanyakan disebabkan oleh mereka punya kesibukan masing-masing seperti itu. Nah jadi dari sini kita tahu bahwasanya sebenarnya mereka bukan ingin menghindar, cuman tapi mereka kurang bisa membagi waktu. Nah di sini saya sendiri itu juga anu ya apa sih itu ada kesibukan lain pun juga organisasi lain pun juga ada dan kita juga berusaha untuk memotivasi anggota lain dan mengajarkan anggota lain gimana caranya manajemen waktu dan seandainya kita bisa mengedukasi itu dalam satu waktu yang berbeda-beda ataupun satu waktu yang sama akan kita usahakan sebisa mungkin. Jadi itu fungsinya dari soluting pada proker kita yang namanya coba bentar nggak apa-apa nanti aja pada namanya yang di solutingnya itu di situ kayak gitu sih. Baik, terima kasih kepada LPM Basic atas jawabannya. Mungkin saya lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari kolom chat, yaitu dari Kak Rina. Pertanyaannya adalah, apakah LPM Basic sering melakukan pelatihan anggota dan semisal ada pelatihan, apakah melakukan kerjasama dengan pihak eksternal atau cuma melibatkan internal saja? Kepada LPM Basic, dipersilakan. Iya mungkin Mbak Elsa menunggu saya menjawab. Ya untuk pelatihan anggota itu kita kemas dalam proker yang namanya top up ya, training organisasi dan upgrading. Dan upgrading ini beda ya sama bonding. Seringkali orang mengaitkan dan menyamaartikan bonding dengan upgrading. Kalau di sini bonding ya bonding, upgrading itu peningkatan soft skill dan mutu potensi dan kompetensi dari anggota berupa mungkin itu dari segi kejurnalistikan atau lainnya. Nah, untuk pelatihan anggota, apakah melibatkan kerjasama eksternal atau cuma internal aja? Nah, sejauh ini tuh masih dalam lingkup internal. Tapi kalau misalnya nanti akan ada inovasi atau misalnya ada pembaruan dan bisa bekerja sama, akan kita usahakan sebisa mungkin. Karena kalau misalnya kerja sama pun akan sangat menguntungkan dari segi kuantitas peserta dan juga nanti efisiensi dari pematerinya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada feedback atau tanggapan lagi dari Kak Rina sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rina. Mungkin sesi tanya jawab LPM Aqua kepada LPM Basic bisa dicukupkan. Sekarang waktunya LPM Basic yang bertanya kepada LPM Aqua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofonnya, kemudian sebutkan nama, departemen atau divisi, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Atau teman-teman bisa juga bertanya melalui kolom chat. Mungkin langsung saja kepada teman-teman LPM Basic yang ingin memberikan pertanyaan, disilakan. Baik, kepada Kak Elsa dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan tuh sebenarnya mirip sama yang pertanyaan awal tadi. Kan dulu kalau nggak salah keanggotaan di LPM Aqua itu masih sangat sedikit ya. Nah terus tadi barusan saya cek di Instagramnya itu ternyata sekarang itu banyak gitu, bahkan lebih dari 10. Nah itu caranya teman-teman buat dapetin banyak anggota itu kayak gimana sih? Ininya mungkin ke siapa ya? Ke Mas Ebil mungkin. Baik, terima kasih kepada Kak Elsa atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang. Keanggotaan di LPM Aqua pada waktu itu sangat sedikit, tapi sekarang jumlahnya bertambah. Nah, bagaimana sih cara teman-teman dari LPM Aqua untuk mendapatkan banyak anggota? Mungkin kepada Kak Ebil bisa langsung dijawab. Sepertinya Kak Ebil live dari Zoom. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Elsa. Mungkin saya Ebil barusan di chat sepertinya tentang mungkin kendala jaringan. Untuk langsung saya jawab ya. Untuk kenapa sekarang dari LPM Aqua itu awalnya sedikit dan sekarang mula-mula menjadi banyak. Mungkin itu metodenya sama sih, sama seperti biasa open recruitment dengan metode-metode yang biasa. Namun di sini kemungkinan besar kami itu mengajak anggota-anggota yang sudah ada di dalam anggota Aqua. Jika memiliki teman yang berminat untuk bergabung ke lembaga, mungkin langsung diarahinnya ke LPM Aqua. Dari situ kita mengembanginya dari jalur dalam ke teman-teman yang lain yang ada di FPIK. Dengan begitu kami terus info-informasinya itu selalu kami berikan melalui Instagram juga, dan perbaikan-perbaikan di organisasi di dalamnya baru kita merekrut teman-teman baru yang ada di luar. Sesuai kebutuhan sih. Jika kebutuhan kita itu ada di mana, mungkin punya teman di kelasnya untuk disaranin gabung di LPM Aqua, seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih kepada Kak Ridwan atas jawabannya. Mungkin ada feedback atau tanggapan dari Kak Elsa sendiri. Oh ya, untuk yang seperti itu sebenarnya apa sih Mas yang harus diperbaikin terlebih dahulu itu kan sempat dengar juga dari kayak tinggal beberapa orang anggota gitu. Gimana caranya memperbaikin lembaga untuk menarik minat orang-orang buat gabung? Apa yang harus diperbaikin yang utama? Soalnya dari basic juga ada kita beberapa tahun yang lalu itu sempat terancam dibekukan, sempat ada isu-isu gitu soalnya anggotanya kurang dari yang seharusnya gitu. Tapi untung nggak sempat sampai kayak gitu. Mungkin masalahnya ini hampir sama dengan Aqua juga. Di tahun-tahun kemarin Aqua emang sempat kritis anggota, banyak anggota, namun yang aktif itu hanya beberapa. Di sini saya juga termasuk baru sih. Saya kebetulan teman sekelasnya Ebil, lihat cari-cari tahu tentang Aqua,
dan kemungkinan saya tertarik itu baru saya gabung ke Aqua melalui Ebil juga sih. Untuk lebih jelasnya mungkin Mbak Rina sama Mbak Putri ini lebih lama daripada saya, bisa menjelaskan juga gimana prosesnya Aqua dari awalnya sedikit hingga sekarang menjadi banyak. Mungkin dari Mbak Putri dan Mbak Rina bisa menambahkan. Baik, saya Rina izin menambahkan. Jadi saya di Aqua itu sudah 2 tahun dan pas anggotanya ada 4 itu, aku, Ebil, Mas Aksan, sama siapa ya satunya lupa. Jadi itu sempat diterpa isu juga, dosen menawarkan ini tetap lanjut atau tidak. Tapi ternyata dari pihak dosen sendiri itu kayak masih ngasih kesempatan gitu, Kak. Nggak mempermasalahkan anggotanya berapa, kayak gitu. Jadi dari kita pribadi itu tetap lanjut aja meskipun dalam keadaan yang apa adanya gitu. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Ridwan dan Kak Rina atas jawabannya. Mungkin ada feedback lagi dari Kak Elsa sendiri. Ya, keren sih teman-teman Aqua bisa survive dengan cara yang seperti itu. Sangat mengapresiasi. Ya, untuk pertanyaan, boleh tanya lagi nggak? Boleh Kak, boleh banget. Itu sih. Terus kalau misalnya kayak gitu kan, mekanisme opreknya itu seperti apa dari awal masuk? Apakah anggota itu jadi staf magang dulu? Kalau iya, berapa lama? Terus apakah langsung dijadikan ke pengurus atau seperti apa? Baik, terima kasih kepada Kak Elsa. Mungkin dari teman-teman Aqua bisa langsung menjawab. Mungkin saya izin menjawab karena kebetulan di sini saya juga berperan. Oh ya, untuk open recruitment-nya itu seperti biasa kan pendaftaran kami wawancara, di mana melihat kesungguhan kita tekankan di wawancara dan kayak komitmennya di Aqua itu seperti apa. Dan di pendaftaran kami itu membuka mereka minatnya itu ke bidang apa. Misal mereka minat ke bidang fotografi atau minat ke bidang relasi dan usaha. Entar di wawancaranya kita tekankan komitmennya apa jika mereka terpilih dan masuk di anggota kami. Mungkin acaranya seperti itu. Setelah kami tekankan, ya hal biasa seperti face grade itu kami lakukan. Untuk penyesuaiannya langsung kami masukkan ke divisi masing-masing. Kenapa kami lakukan langsung kami masukkan ke divisi masing-masing? Karena ketika kita masih memilah antara yang baru dan yang lama itu, kemungkinan ntar yang baru itu hilang karena broker-broker mereka belum dapat. Jadi langsung dimasukkan ke divisi masing-masing dan diberikan brokernya masing-masing. Yang lain? Baik, terima kasih kepada Kak Ridwan atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin jika tidak ada, apakah ada feedback dan tanggapan lagi dari Kak Elsa sendiri? Dari aku cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Elsa. Kemudian dipersilakan kembali untuk teman-teman dari LPM Basic yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga bertanya di kolom chat. Baik, kepada Kak Ahmad Hanif Naufal dipersilakan. Iya, Hanif dari LPM Basic.
izin bertanya ke teman-teman LPM Aqua. Itu apa? Seandainya ya, misalnya seandainya di fakultas kita itu, ya maksudnya fakultas masing-masing itu tidak ada isu fakultas yang menarik gitu untuk dibahas atau diulas, ya mungkin sekedar problem maba, terus kemudian pemilwa dan apa-apa, itu kira-kira dari LPM Aqua itu biasanya membahas apa kalau misalnya tidak ada isu yang menarik seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang. Pertanyaannya tadi, seandainya di fakultas kita tidak ada isu yang menarik untuk dibahas, kira-kira dari LPM sendiri membahas apa? Mungkin dari teman-teman LPM Aqua bisa dijawab. Izin menanggapi ya. Baik, karena saya sendiri dari redaksi, saya akan menanggapi tentang bagaimana kalau di fakultas masing-masing itu tidak ada isu berita yang menarik buat ditulis gitu. Jadi dari redaksi sendiri dari itu dalam satu minggu itu ada 3 proses penguploadan, ada di hari Minggu. Oke, sepertinya dari Vicky sendiri sedang terkendala jaringan, mungkin bisa dilanjutkan atau ditambahkan oleh teman-teman yang lain, mungkin dari divisi redaksi sendiri. Izin menambahkan ya. Jadi kalau halo, apa terdengar? Ya, terdengar Kak. Jadi misal kalau nggak ada isu-isu yang menarik dari internal kampus, nah biasanya tuh dari kita cari kayak berita-berita perikanan yang dari luar, atau kayak yang lagi dilakuin akhir-akhir ini, kita up listicle yang sumbernya dari IDN Times yang udah kita buat. Gitu sih untuk saat ini. Makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada feedback atau tanggapan dari Kak Hanif tadi? Oke, berarti itu seandainya tidak ada isu di dalam fakultas, itu LPM Aqua bisa membahas isu yang di luar fakultas gitu ya. Cuman apakah itu juga akan dipublikasikan sebagai artikel atau gimana? Maksudnya artikel di Instagram ya, sebagai konten yang bisa dibaca oleh masyarakat warga fakultas perikanan. Iya, jadi kita bikin artikel nanti di-upload di Instagram sama di web gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Hanif
atas pertanyaannya, juga jawabannya dari Kak Dian. Mungkin dari teman-teman LPM Basic ada yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya pada kolom chat. Ya, bagaimana dari teman-teman LPM Basic? Apakah adanya? Oh iya, kepada Kak Elsa disilakan. Ya, izin bertanya lagi. Kalau yang saya lihat di di blognya LPM Aqua itu kan tulisannya terbit konsisten gitu ya, sering dibandingkan dengan LPM Basic itu kita cuman terbitnya itu mingguan gitu. Nah, itu gimana sih cara koordinir penulisnya, penjadwalannya itu gimana biar bisa rutin gitu, rutin ada tulisan tiap. Mungkin jangka waktunya berapa sih kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Kak Elsa atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh teman-teman Aqua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Elsa. Jadi jangka waktu kami untuk proses penguploadan ke blog atau ke feed IG itu seminggu ada 3 kali, ada di hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, untuk di hari Senin sama Jumat ini kami berfokuskan di hari Senin itu pada berita-berita dari isu-isu perikanan dan kelautan, karena dari kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jadi isunya tidak jauh-jauh dari dua topik bahasan itu. Dan di hari Jumat itu kami penguploadan berita-berita internal dari fakultas sendiri, misal dari ada berita terbaru untuk kalender akademik atau yang lainnya, itu kami mengambil dari webnya FPIK sendiri. Jadi ketika dari fakultas belum ada berita terbaru atau belum ada isu-isu yang mau diangkat, jadi kami memilih alternatif lain. Misalnya diganti dengan berita kami yang terbaru, kami menulis berita kembali. Jadi alternatifnya ketika kami tidak menemukan berita tentang fakultas, kami biasanya menulis berita dari isu-isu perikanan dan kelautan sendiri, Kak. Untuk di hari Minggu itu juga ada resensi novel atau resensi buku, dan juga ada fotografi dari LPM Aqua untuk proses penguploadan seperti itu sih, Kak. Kurang lebih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dan feedback lagi dari Kak Elsa sendiri. Ya, terima kasih atas jawabannya. Itu sih yang oh ya, kalau untuk mekanisme penulisnya itu kayak gimana? Kan maksudnya apakah di LPM Aqua itu ada pembinanya atau mengadakan pelatihan menulis? Soalnya kalau di LPM Basic itu kendalanya itu paling, misalnya kayak nulis berita itu. Nah, nggak semua anggota nggak semua anggota itu mau. Kadang juga ada yang misalnya nggak nulis tulisannya mengumpulkan molor dari deadline kayak gitu. Nah, kalau dari LPM Aqua sendiri gimana cara mengatasinya untuk pembinaan? Maaf lagi Rami. Yang pertama, gimana cara mengatasi anggota yang telat
mengumpulkan tulisan dari deadline, kemudian apakah ada semacam pembinaan atau pelatihan dari LPM Aqua sendiri atau mungkin dari pihak luar seperti itu untuk membekali para anggota di dalam kepenulisan. Baik, terima kasih kepada Kak Elsa. Mungkin dari teman-teman Aqua bisa langsung menjawab.